Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiviani Dwi Solihati dari kelas Ekonomi Syariah I yang akan menjelaskan tentang pembahasan dari kelompok 6 tadi, yaitu tentang Al-Fadl dan Al-Rizq. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang Al-Fadl. Menurut Al-Asfahani bahwa Al-Fadl yaitu lebih atau kelebihan yang mencakup kebaikan dan keburukan. Yang kedua yaitu menurut Tabatabai bahwa Al-Fadl itu sesuatu pemberian yang bersifat sukarela yang merupakan kelebihan dan kebutuhan. Kata yang digunakan untuk menyatakan kelebihan, keunggulan, kebaikan, dan kemurahan dan keutamaan di dalam hal yang positif. Dalam kata Al-Fudul tidak ditemukan dalam arti negatifnya. Selanjutnya di dalam Al-Quran bentuk Al-Fadl muncul dalam dua bentuk, yaitu yang pertama perbandingan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu mengandung keterkaitan dengan Allah SWT dengan makhluk atau di antara sesama makhluk itu sendiri, sehingga kadang-kadang kata tersebut diterjemahkan dengan karunia, kelebihan, dan keunggulan. Yang kedua, tanpa perbandingan, yaitu berkaitan dengan Allah namun hanya diterjemahkan dengan karunia atau anugerah. Kata Al-Fadl di dalam Al-Quran tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat keakhiratan, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Makna kata Fadlan adalah karunia yang harus dicari manusia di muka bumi ini. Kemudian Tabatabai menjelaskan bahwa ada perbedaan antara tahrim dan tafdil, yaitu yang pertama al-tahrim, tahsis atau kekhususan terhadap sesuatu dalam bentuk inayah atau pertolongan dan kemuliaannya tidak diperoleh lainnya. Sedangkan tafdil adalah sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu. Artinya, nilai tambah terhadap sesuatu yang pada asalnya semua manusia memilikinya dan orang lain pun memiliki kemungkinan untuk memilikinya. Kata fadalah oleh mufassir dimaknai dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT berupa potensi tabi'iyah seperti kekuatan akal atau quwwat al-ta'akul, ambisius, kekuatan fisik, dan kemampuan melakukan pekerjaan yang berat dan penuh resiko. Dan sebaliknya, kehidupan wanita adalah kehidupan yang ditopang oleh rasa ihsasiyah dan kelembutan. Bina anfaku adalah kemampuan laki-laki untuk memenuhi mahar dan nafkah bagi keluarganya. Kemudian saya akan membahas tentang al-rizki. Dari segi kebahasaannya, makna rizki adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak, baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Kata tersebut juga mengacu pada keduniaan dan keuhrawian. Selanjutnya terdapat para ulama yang mendefinisikan tentang rezeki, yaitu Fajruddin Ar-Razi, bahwa rezeki adalah bagian. Seseorang yang mempunyai bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang lain. Sesuatu yang bisa dimakan dan digunakan karena Allah menyuruh kita menafkahkan rezekinya. Kemudian dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, baik halal maupun haram. Siapa yang menggunakannya dengan haram, maka jadilah bagian itu haram. Kemudian dari aliran Mu'tazilah, yang haram tidak disebut rezeki karena kepemilikannya tidak sah. Dan Allah tidak memberi rezeki yang haram, yang diberikan Allah hanyalah rezeki yang halal. Dalam konteks kekhalifahannya, manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi, harus menggerakkan segala kemampuan yang dimilikinya dan ditopang oleh ilmu pengetahuan mengelola alam ini agar dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Alam sesungguhnya sudah menyediakan segala fasilitas buat kehidupan manusia. Namun, seringkali disebabkan keterbatasan yang dimilikinya membuat manusia gagal memaksimalisasi sumber daya alam yang sangat kaya tersebut. Di sisi lain, terdapat orang-orang yang lemah dan dilemahkan. Mereka memiliki keterbatasan untuk mengelola sumber daya alam sehingga mereka tetap dalam keadaan fakir dan miskin. Bagi mereka inilah yang Allah perintahkan kepada orang yang mendapat rezeki untuk berbagi dengan mereka. Yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-254.
Kemudian rezeki sangat erat kaitannya dengan iman dan amal saleh, yaitu seolah-olah rezeki hanya dibagikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Karena bagaimanapun hanya merekalah yang akan menyadari hakikat rezeki yang diberikan oleh Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntutan syariatnya. Tidaklah sulit bagi Allah untuk menghentikan rezeki seseorang. Kemudian selanjutnya terdapat macam-macam rezeki di dalam Al-Quran. Yang pertama, makanan seperti buah-buahan yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-88 dan Al-An'am surat ke-6 ayat ke-142. Yang kedua, area yang menghidupkan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah dijelaskan pada Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 31 dan Quran An-Naml surat ke-27 ayat ke-64. Yang ketiga, binatang ternak yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-28 dan 34. Yang keempat, istri dan anak-anak yang sudah dijelaskan pada Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-27. Yang kelima, hamba sahaya yang sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Rum surat ke-30 ayat ke-28. Kemudian kata dabah diterjemahkan dengan binatang yang melata yang sesungguhnya merujuk kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa di dalamnya yang termasuk manusia. Kemudian mengandung pesan bahwa manusia tidak boleh berdiam diri tetapi harus bekerja keras sekuat tenaga dengan penuh memperhitungkan aturan Allah yang berada di alam raya atau kesadaran empiris tentang berlakunya hukum objektif Allah dan aturan yang ditentukan syariat Allah tentang aturan normatif yang mengatur tingkah laku manusia. Hikmah dari rizki adalah agar manusia tidak terjerumus pada penyimpangan baik pada pengumpulan rezeki ataupun pada pemanfaatannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada individu maupun masyarakat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tadi. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.